Lagi rame video Timothy Ronald yang bilang bahwa orang nge-gym itu goblok. Gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. Apa? Tentang ini. Oke? Oke. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Kalau yang aktivitas sehat kayak gitu goblok, berarti gue ini pintar. Makan kentang goreng, saus tomat, mayonaise. Nggak sih, logikanya salah juga. Tapi anyway, yang mau gue bahas adalah, gue nggak akan bahas gymnya karena gue juga nggak tahu soal gym. Yang gue mau bahas adalah, pernah punya teman nggak yang asbun bilang bahwa bumi itu datar atau apa gitu, teman-teman sendiri gitu di tongkrongan. Pasti kita akan kayak, apaan lu, ngaco lu gitu kan. Terus kita udah nggak akan dengerin dia karena kita merasa bahwa teman gue ini nggak jelas, teman gue ini asbun doang, dia nggak tahu apa-apa sebetulnya. Sebetulnya kita bisa merespon gitu doang karena dia juga bukan siapa-siapa sih sebetulnya. Bukan orang yang paham soal gym, bukan orang yang punya kompetensi di situ gitu kan. Cuman masalahnya adalah sebagai public figure yang followersnya banyak, yang nonton dia di YouTube dan sebagainya juga banyak, dia harus sadar sama dampak dari apa yang dia sampaikan. Dia harus sadar bahwa sebetulnya dia sadar, dia bilang bahwa ini gue akan menyampaikan pernyataan yang kontroversi. Kalau udah sadar, ngapain diomongin? Kenapa? Karena sayangnya di Indonesia, sayangnya penonton-penontonnya Timothy Ronald juga masih ada yang tingkat pemahaman dan pemikirannya rendah. Tahu nggak kalau ada anak kalau nggak salah yang berhenti sekolah gara-gara dia percaya sama omongannya Timothy Ronald yang bilang bahwa sekolah itu nggak guna dan sebagainya. Bayangin dampaknya, karena dia percaya sama Timothy Ronald. Masalahnya di Indonesia adalah orang mengasosiasikan followers dan ketenaran dengan kredibilitas. Banyak followers tidak menjadikan lu kredibilitas untuk menyampaikan sesuatu hal. Yang menjadikan lu kredibilitas menyampaikan sesuatu hal adalah kompetensi lu, pengalaman lu di bidang tertentu yang memang udah ditekuni sejak lama gitu. Jadi, satu, sebagai public figure, tolong dijagalah kata-katanya. Sadari dampak yang bisa dihasilkan dari omongan kita, terutama ke orang-orang yang tidak bisa berpikir kritis dan memahami omongan kita. Selain hal itu, yang kedua adalah, yuk kita normalisasi ngomong sesuatu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan bidangnya. Teman-teman tahu nggak, Jurgen Klopp yang dulunya adalah pelatih Liverpool, dulu pernah diinterview ketika masa-masa COVID, ditanya sama wartawan soal penanganan COVID. Terus Jurgen Klopp bilang gini, ngapain lu nanya gua? Gua adalah pelatih sepak bola. Lu nanya sepak bola ke gua boleh. Tapi kalau nanya soal COVID, tanyalah ke saintis, dia bilang gitu. Itu bukan bidangnya gua. So, and it's not important what famous people say. No, we have to speak about the things in the right manner, not people with no knowledge, like me, talking about something. People with knowledge should talk about it and should tell the people, do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So, and not football managers. I don't understand that. Nah itu, coba dinormalisasi yang kayak gitu teman-teman. Kita mau ngomong sesuatu sesuai dengan kompetensi kita apa, sesuai dengan bidang kita apa. Kita juga mendengarkan orang lain sesuai dengan kompetensi mereka. Kalau ngomongin soal olahraga, dia nggak kompeten soal olahraga, ya jangan. Dibiarin aja, dicuekin aja. Jadi, yuk normalisasi sekali lagi. Ngomong sesuatu berdasarkan kompetensi, dengarkan orang yang memang kompetensinya di bidang tersebut.